Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iliridho dari Universitas Nurul Jadid, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro, dengan nomor induk mahasiswa 2021300058. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah riset operasional. Ada 3 pemaparan materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama, konsep persediaan. Yang kedua, tujuan dalam persediaan. Yang ketiga, model EOKI. Konsep persediaan. Pengertian persediaan. Menurut pendapat Schroeder yang mengatakan bahwa definisi persediaan atau inventory adalah stok bahan yang digunakan untuk memudahkan produksi atau untuk memuaskan permintaan pelanggan. Yang kedua, suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam satu periode usaha yang normal. Fungsi persediaan. Yang pertama, untuk memberikan suatu stok barang-barang agar dapat memenuhi permintaan yang timbul dari konsumen. Yang kedua, untuk menyesuaikan produksi dengan distribusi. Yang ketiga, untuk melakukan hedging terhadap inflasi dan perubahan harga. Teknik-teknik persediaan. Ada 2, yaitu dengan cara penentuan jumlah persediaan, dan kedua, metode penilaian persediaan. Yang pertama, cara-cara penentuan jumlah persediaan, yaitu ada 2. Yang pertama, periodic system, atau metode pencatatan pembelian dan penjualan. Yang kedua, perpetual system, atau book inventory, adalah persediaan berkelanjut, atau stok aktual yang ada di lapangan. Jadi diupdate setiap ada barang masuk dan keluar. Metode penilaian persediaan, yaitu cara first in, first out, atau kita sering sebut FIFO method. Yang kedua, cara rata-rata tertimbang, atau weighted average method. Yang ketiga, cara last in dan first out, atau kita sebut LIFO method. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, yang ditinjau dari fungsinya, yaitu ada 3. Yang pertama, batch stock atau lot size inventory. Persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan atau barang dengan jumlah lebih besar. Yang kedua, fluctuation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramal. Yang ketiga, antisipasi stok. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramal. Yang kedua, ditinjau dari jenis dan posisi barang. Dikelompokkan dalam persediaan 1. Bahan baku. Yang kedua, bahan produk atau part yang dibeli. Yang ketiga, bahan-bahan pembantu. Yang keempat, barang setengah jadi. Yang kelima, barang jadi. Tujuan dalam persediaan. Jadi tujuan adanya persediaan, yang pertama, menjaga agar persediaan selalu ada, sehingga kegiatan produksi tidak terhenti. Yang kedua, menjaga agar jumlah persediaan tidak besar, sehingga biaya yang timbul juga tidak besar. Yang ketiga, menekan biaya pemesanan. Oke, lanjut. Model Economic Order Quantity. Ada 2 jenis Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Economic Order Quantity atau EOQ Deterministic. EOQ Deterministic merupakan sebuah model EOQ yang memiliki parameter persediaan barang yang tidak berubah atau dianggap selalu sama, dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, tingkat harga produk di periode tersebut memiliki nilai konstan. Yang kedua, dana tersedia kalau sewaktu-waktu ada pembelian produk. Yang ketiga, pemakaian bahan baku stabil. Dari waktu ke waktu tidak
dari waktu ke waktu di periode tersebut. Yang kedua, Economic Order Quantity atau EOQ probabilistik. EOQ probabilistik merupakan model EOQ yang parameter pengawasan persediaannya seperti demand dan lead time tidak pasti. Kegiatannya harus dijelaskan dengan distribusi probabilitas. Jadi kalau EOQ deterministik itu sudah pasti. Kita sudah mengasumsi kalau pengeluaran dan pemasukan barang sudah tetap atau konstan stabil. Kalau EOQ probabilistik kita harus dijelaskan dengan distribusi probabilitas. Jadi tidak pasti, kadang kurang, kadang lebih, mungkin begitu. Keunggulan EOQ, yang pertama meminimalisir biaya penyimpanan, yang kedua mendapatkan nilai spesifik. Dan kekurangan EOQ, yang pertama matematika kompleks, dan yang kedua berbasis asumsi. Berikut rumus EOQ. EOQ sama dengan akar 2 kali D kali S per H, atau 2 kali D kali S per I kali C, di mana D adalah annual demand, S sama dengan atau cost per order, H atau holding cost, C cost per unit, dan I holding cost. Baik, sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.